insya Allah, nah ini udah saya record ya, jadi nanti mungkin teman-teman bisa sharing ke temennya atau nanti saya share juga di grup-grup kita, oke? Jadi ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, sebenarnya nggak banyak sih yang ingin saya sampaikan karena pada prinsipnya sama aja, tiap tahun ya gitu-gitu aja. Se Harusnya kalau misalnya, udah sering kan kalian udah sering KRS-an ya? Pastinya udah mulai hafal ya? Nah ini jadi saya cuma mengingatkan aja sih sebenarnya, lebih ke situ. Supaya kalian nanti nggak salah ketika, harus mengambil, mata kuliah apa. Nah kemarin sudah beberapa anak itu bertanya ke saya, "Bu, ini saya harus ngambil apa ya?" Nah daripada saya jawab satu persatu, makanya akhirnya saya bilang, "Udah besok kita, bimbingan akademik aja," gitu. Nanti silahkan teman-teman kalau misalnya ada yang bingung-bingung, boleh kalau misalnya mau bertanya ya. Oke, eee, sebentar, oke. Bisa terlihat ya teman-teman di layar itu, ini saya, apa, PPT saya? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Oke. Bisa, Bu. Nah, oke. Jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kali ini. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan KRS. Otomatis apa aja sih yang harus diperhatikan sebelum nanti kalian memilih KRS. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan kegiatan dan informasi akademik. Nah, selanjutnya, catatan-catatan khusus ya jika ada. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan, kalau misalnya ada masukan dan lain sebagainya, oke? Oke, kita lanjutkan. Nah, yang pertama, bisa diperhatikan di sini ya, teman-teman bisa lihat di situ ada 4 poin yang harus diperhatikan ketika teman-teman akan KRS-an. Apa saja? Yang pertama adalah silahkan selesaikan administrasi kampus kalian. Ini tuh berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan keuangan dan juga sinkronisasi dari portal. Jadi, kalau kalian memang sudah membayar, sudah menyelesaikan administrasi kampus ya, khususnya terkait dengan keuangan, silahkan teman-teman periksa juga portalnya. Jadi, pastikan bahwa di portal itu kalian memang sudah tidak ada tanggungan, karena khawatirnya, seringkali terjadi juga karena namanya mesin ya, kita tidak bisa apa ya, memukul rata bahwa ini nggak mungkin terjadi error. Bahkan dalam hitungan statistik aja ada margin error ya. Jadi silahkan teman-teman kalau memang sudah merasa membayar, sudah merasa memenuhi kewajiban, silahkan cek lagi portalnya, apakah benar. Nah biasanya kalau yang beasiswa itu ada tulisan -1 ya kalau nggak salah. Nah itu, silahkan kalian, follow akun finansial UAD, di sana sudah ada penjelasan bahwa kalau tulisannya -1 itu maknanya tetap sudah bayar, tetapi beasiswa atau bagaimana itu sudah ada keterangannya. Gitu ya. Kemudian perhatikan yang kedua adalah, IPK dan jumlah KRS yang bisa kalian ambil. Jadi IPK di semester sebelumnya itu sangat mempengaruhi berapa KRS yang bisa kalian ambil, berapa jumlah SKS-nya. Nah, di sini memang ada keistimewaan seperti biasa untuk mahasiswa dengan IPK di atas, 3. Jadi kalian bisa mengambil maksimalnya itu 24. Kan kalau kita lihat, di sini terlihat ya, ini adalah, jumlah sebaran SKS-nya nih. Kalau misalnya kalian lihat di sini misalnya, mahasiswa semester 3 itu kan totalnya cuma 20 ya sebenarnya, aslinya. Tapi kalau misalnya kalian itu IPK-nya di atas 3 maka kalian bisa nambahin mata kuliah tertentu sehingga total SKS-nya ini bisa jadi 24. Nah, kalau misalnya yang semester 5 di sini kan sebenarnya aslinya paket dari prodi itu hanya 22 SKS. Kalau misalnya kalian, punya IPK di atas 3 maka kalian bisa menambahkan 2 SKS lagi gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi silahkan ini diperhatikan sekali, apa aja Bu nanti yang bisa diambil? Nah ini ada keterangan-keterangannya. Jadi bisa dilihat ya, diperhatikan, angka nomor 3 ini, mata kuliah tambahan untuk IPK di atas 3 khusus semester 3 yaitu ada, beberapa yang bisa dijadikan tambahan, ini pilihan ya. Jadi pendidikan fikih, pendidikan SKI, dan teknologi pendidikan. Tapi sekali lagi ketika akan menambahkan perhatikan totalnya, tetap maksimal itu harus 24 SKS, jangan lebih. Gitu. Kalau misalnya, Bu nanggung sisa satu ya ambil, ya ditinggalin berarti kan nggak ada yang SKS-nya cuma satu ya, kayak gitu. Nah kemudian
Perhatikan poin nomor 4, ini untuk mahasiswa yang di semester 5, yang bisa kalian ambil untuk mata kuliah tambahannya adalah pembelajaran PAI untuk sekolah inklusi, pendidikan multikultural, dan kepemimpinan pendidikan Islam, gitu. Jadi ada batasan-batasan, atau pilihan-pilihan mata kuliah yang bisa diambil untuk memenuhi maksimal 24 SKS bagi mahasiswa yang punya IPK di atas 3,0, gitu. Jadi 3,0 kayaknya masih bisa, minimal 3,0 soalnya, gitu ya. Tuh, kemudian, perhatikan bagaimana sih prosedur input KRS. Kan pertama tadi kalian sudah memastikan administrasi oke ya. Nah, setelah itu kalian buka portal, ini jujurly karena saya itu nggak punya tampilan portal mahasiswa, kurang lebih seperti ini. Mungkin, tapi di sini udah nggak ada mahasiswa baru ya, jadi insya Allah kalian udah hafal lah. Itu di menu jadwal kalau nggak salah habis itu pilih paket. Nanti, kalau misalnya ada penyesuaian-penyesuaian ya silahkan diutak-utak sendiri portalnya, karena dosen itu nggak punya tampilan portal mahasiswa, seperti itu. Nah kemudian, oh ya untuk jadwal-jadwal KRS-nya tadi jangan lupa, ini ya teman-teman, silahkan perhatikan akun apa ya, yang nge-share KRS itu apa? Ada yang tahu nggak? Akun yang nge-share KRS di IG itu loh. Lali aku. Info UAD, Bu. Oh, bukan. Nah, kalian nih, waduh, Sama siapa itu yang masih nge-follow finansial info UAD. UAD? Siapa di sini yang masih follow info.uad? Saya. Nah, berarti kamu sukanya pakai akun hoax. Loh, Info UAD itu bukan official UAD, Mbak. Bukan punyanya UAD. finansial UAD. Nah, iya finansial iya, tapi yang nge-share KRS itu adalah akun Portal, Bu. ya betul. Siapa itu tadi yang jawab? Jadi akun portal UAD ya, Mbak ya. Siapa Bu. yang masih nge-follow UAD receh, UAD kece, info UAD itu di-unfollow aja ya. Oh Karena iya, Bu. itu tuh adalah akun-akun canda sebenarnya. Tapi kadang-kadang juga provokatif gitu loh isinya, gitu loh. Kalau misalnya kalian tidak mudah terprovokasi ya silahkan nge-follow nggak apa-apa buat receh-recehan gitu. Cuman kalau kalian mudah terprovokasi ya kalau bisa saran saya ikut aja akun-akun yang ofisial ya. Jadi info UAD itu banyak banget yang ngira bahwa dia akun ofisial. Tapi sebenarnya itu adalah akun tandingan, akun palsunya UAD gitu. Jadi nggak tahu siapa yang punya juga. Jadi dari kehumasan juga masih cari siapa yang punya gitu. Gitu ya teman-teman. Ini sekilas info aja. Jadi silakan follow portal dot apa underscore portal underscore UAD. Nah ini silahkan rata-rata kalau UAD pakainya portal.uad di sini. Jadi, silahkan kalian follow ya portal.uad ini untuk tahu pasti kapan sih kalian, harus KRS-an gitu. Jadi biar nggak panik karena sebenarnya KRS itu memang mulainya tuh ada jam-jam tertentu, tapi berakhirnya sebenarnya ya tetap sama aja. Misalnya KRS di sini 26 sampai 2 September ya, berarti masih berakhirnya masih 2 September. Jadi nggak usah kayak buru-buru gitu. Nah, sebenarnya di FAI_UAD juga pasti infonya akan di-share. Nah, silahkan teman-teman memantau lah akun-akun resmi. Kayaknya di bimbingan yang pertama saya udah pernah menyampaikan ya, bukan bimbingan pertama, bimbingan sebelum ini. Jadi pernah saya menyampaikan terkait apa aja sih akun ofisial yang harus kalian ikuti. Tuh, nanti saya sebutkan lagi. Oke, gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah tadi ketika kalian akan memilih terkait dengan, ini nanti aja deh. Nah ini silahkan, ini untuk keterangan yang tadi ya teman-teman, bisa dilihat ini berarti kan kalian tuh ada di sini angkatan 2018, 19, 20. Angkatan 2020 itu kan berarti semester 3 ya. Nah ini silahkan, kalian perhatikan di sini totalnya SKS-nya baru 20. Kalau kalian punya, nilai di atas IPK 3 atau 3 tadi, silahkan kalian boleh memilih antara pendidikan fikih, SKI, dan Tekpen. Tapi ada catatan yang sangat keras. Perhatikan yang merah ini, yaitu kalian dilarang ambil mata kuliah statistik pendidikan di semester 5. Jadi jangan ambil mata kuliah punya kakak tingkat ya. Karena ini sering banget terjadi kalau nggak diingetin sama dosen pembimbing, adik-adik tingkat ini sukanya ambil mata kuliahnya kakak tingkat. Jadi kasihan kakak tingkatnya nanti waktu harusnya ngejar statistik untuk skripsi ternyata kelasnya full sama adik-adik tingkat gitu ya. Jadi perhatikan yang semester 3 jangan ngelangkahi kakak tingkat ya. Jadi silahkan kalian ambil, mata kuliah pilihan 3 ini, tapi nggak usah ambil statistik pendidikan, oke?
Ini untuk semester 3. Tenang, nanti slide-nya akan saya bagikan. Kemudian, untuk semester 5 yaitu angkatan 2019, mana aja sih yang boleh diambil? Nah ini, kalian itu sebenarnya totalnya sudah ada ini 25 SKS, saya kurang tahu ini, coba kalian hitung deh manual, ini udah termasuk apa belum, pilihan ini. Jadi intinya yang ditandain ini tuh adalah, mata kuliah yang wajib tapi boleh memilih. Jadi kalau kalian sudah ambil pendidikan sekolah dan madrasah, tidak perlu lagi ambil pendidikan luar sekolah atau sebaliknya, gitu. Jadi ini adalah mata kuliah pilihan. Apa Bu tujuannya mata kuliah pilihan? Ini tuh biasanya berkaitan dengan konsentrasi kalian. Jadi, mana sih yang menjadi minat kalian? Ini kan kaitannya dengan manajemen. Kembalikan lagi ke tujuan apa, lulusan dari PAI itu salah satunya adalah desainer kan, desainer pendidikan agama Islam. Nah, berarti kalian kan makanya di sini diberi mata kuliah manajemen. Tapi manajemennya itu konsentrasinya kalian juga boleh pilih, mau tentang sekolah dan madrasah atau yang non formal dan gitu ya. Jadi silahkan kalian boleh pilih yang ini. Kalau nggak salah ini totalnya kayaknya semuanya ini kalau ini dihitungnya. Aslinya seperti ini. Nah ini. Itu tadi yang semester 5 ya, aslinya seperti ini, segini nih cuman, 22 nih kalau nggak dihitung semuanya nih. Jadi ini tuh pilihan, jadi masih bisa milih lagi, masih ada pilihan 2 lagi, 2 SKS lagi, tuh. Ini nah apa aja yang boleh dipilih tadi, pembelajaran PAI untuk sekolah inklusi, pendidikan multikultural, atau kepemimpinan pendidikan Islam, itu boleh kalian pilih gitu ya. Kemudian yang angkatan 2018, angkatan paling senior di bimbingan saya. Saya nggak mau bilang tua loh ya. Tapi ya senior lah. Nah ini, tidak ada catatan-catatan khusus, silahkan kalian ambil. Kemarin ada pertanyaan dari mahasiswa bimbingan yang tanya gini, "Ibu, kalau misalnya saya itu mau skripsi saya udah selesai proposal nih Bu, kemudian saya mau skripsi, baiknya saya pilih skripsi itu di semester 7 atau 8 ya?" Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, kegalauannya, kalian ingat lagi, KKN itu bisa diambil ketika kalian di semester 6, 7, dan 8. Nah, berarti kalau misalnya kalian itu memperkirakan kemampuan kalian, merasa mampu KKN di semester 7 sambil kalian skripsi, itu akan lebih baik. Jadi kalian pasti akan lebih cepat selesainya. Tapi kalau misalnya kalian merasa, "Aduh saya tuh nggak bisa nyabang, saya nggak multitasking," ya silahkan nanti aja ambil KKN-nya di semester 8 aja, gitu. Jadi, silahkan pilihan antara 6, 7, dan 8 untuk, bisa KKN, itu kan bisa kalian tentukan berdasarkan kalau kalian sambil mobile atau kalian sambil online sambil, kan kita nggak tahu ya KKN-nya itu modelnya seperti apa, bisa jadi KM, bisa jadi apa, dan lain sebagainya. Kalian merasa bisa mengakomodir itu sambil kuliah, silahkan ambil. Nah, skripsi itu mau 7 dan 8, ya tergantung kalian masing-masing. Kalian merasa akan mampu untuk menghandle KKN dan skripsi sekaligus atau enggak, gitu. Gitu ya teman-teman. Atau misalnya KKN yang mau diterakhirin, ya monggo aja, itu adalah, prioritas kalian berdasarkan kemampuan kalian saat ini. Misalnya, "Aduh Bu, saya kayaknya sekarang kalau suruh mikir berat di semester 7 nih kayaknya susah," gitu. Nah, tapi kalau rekomendasi Ibu apa Bu? Ya kalau rekomendasi saya ya, kalau saya sih ambil double ya, di semester 7 skripsi sekaligus KKN. Kenapa? Karena, tempat kita KKN itu bisa dijadikan tempat untuk penelitian. Gitu, itu kelebihannya. Kalau misalnya kita nggak punya tempat KKN di saat penelitian, "Loh Bu, saya kan pakainya studi literatur." Ya monggo, kalau misalnya studi literatur mungkin akan beda ya pertimbangannya. Tapi kalau kalian, mau kualitatif atau, kualitatif lapangan, itu kan otomatis kalian butuh ruang ya untuk meneliti. Atau misalnya mau PTK gitu, nah itu kalian butuh ibaratnya, melihat realita itu bisa lewat KKN langsung, gitu ya. Begitu teman-teman, kemudian nah untuk yang di Wates ada nggak Bu catatan-catatan khusus? Nah ini yang catatan khusus tadi, yang di Wates bebas sama seperti yang lain, bebas pilih mata kuliah, kecuali tadi, kalau yang semester 3 tidak diperkenankan mengambil mata kuliah statistik pendidikan punya kakak tingkat di semester 5 ya. Jadi, sama aja, aturannya sama aja karena kalian juga sama-sama PAI gitu. Oke, kayaknya cuma ini aja. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan. Oh iya, terkait kegiatan Ding, bentar, terkait kegiatan timeline akademik prodi. Nah, ini nanti diperhatikan ya teman-teman,
kalian pembayaran SPP tahap 1 kan kemarin udah 2 sampai 31 Agustus untuk semester gasal ya. Kemudian kalau ada permohonan cuti akademik itu ada periodenya, kemudian pengisian KRS online di situ udah ada ya. Kemudian masa perkuliahan kita akan mulai kuliah tanggal 20 September. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut apa kemarin program fast track, nah itu silahkan yang di semester 6 boleh mulai mendaftar ya karena, sekarang udah dibuka. Jadi nanti kalian akan mulai kuliah double itu pada tanggal 20 September, enggak, nanti kalau kalian semester 7. Jadi intinya, daftarnya sudah bisa dimulai dari sekarang. Nah kemudian UTS nanti 8 sampai 20 November, masa perkuliahan 22 November sampai 8 Januari 2021. Nah timeline-timeline seperti ini silahkan kalian perhatikan. Sebagai tambahan tadi akun-akun resmi yang harus kalian follow untuk berita-berita informasi seperti ini, yang pertama adalah klik_UAD. Itu silahkan kalian follow. Kemudian, tadi apa, portal.uad itu untuk info KRS-an dan lain sebagainya. Dan yang paling wajib tentunya ya otomatis ya fakultas kita, berarti FAI_UAD. Kemudian untuk prodi kita itu juga harus, yaitu PAI_UAD. Jadi sebenarnya yang UAD ini gampang ditandainya, kalau nggak dot pasti underscore gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, segini aja, dari saya materinya, kalau teman-teman ada yang mau nanya silahkan. Nggak ada yang mau nanya nih? Saya nggak mau loh kalau dijapri-japri. Saya kalau japri-japri itu suka tenggelam kalau misalnya, pas saya nggak buka, yang kebetulan dibales tuh berarti pas saya slow gitu. Nah silahkan kalau mumpung ada forum, silahkan kalau mau nanya. Nggak ada, hening ya? Maaf Bu, saya ingin bertanya Bu, Oke silahkan Mbak Indah Purwanda. untuk TBQ itu, kemarin saya sudah membayar Bu, tapi di portal statusnya belum membayar dan belum masuk ke grup TBQ. Makasih Oke. Bu. Oke terus Mbak? Oke saya jawab ya. Jadi pertanyaan Mbak Indah Purwanda ini, memang sudah saya jelaskan sebenarnya di grup. Jadi gini teman-teman, saya pernah kirim ya terkait dengan edaran TBK khusus untuk prodi PAI. Nah kemudian saya kasih susulan tuh pemberitahuan bahwa, mahasiswa prodi PAI tidak perlu ikut tahsin, tapi boleh langsung ujian TBQ, ingat nggak? Nah di situ saya kasih keterangan bahwa nantinya portal kalian ketika kalian sudah bayar memang tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Jadi kalian akan statusnya tetap belum membayar. Makanya kalian harus konfirmasi ke prodi. Karena khusus untuk PAI itu, konfirmasinya itu manual, gitu. Jadi nah konfirmasinya kemana Bu? Lewat, untuk ke prodi itu, yaitu di edaran yang sudah saya berikan di grup, itu ada link Google Form. Nah, bagi kalian yang sudah membayar, silahkan kalian, mengirim ke Google Form itu dan nanti status portal kalian akan diubah secara manual oleh prodi, setelah kalian mengirimkan konfirmasi tersebut. Gitu ya Mbak Indah Purwanda? Baik Bu, terima kasih. Oke. Nah, jadi kemarin juga, saya jadi ingat, ada pertanyaan nih dari, teman kalian itu tanya, "Bu, kita itu masih wajib ikut TBQ nggak sih?" Ya kalau ujiannya ya wajib, kalian itu cuma dapat spesial, nggak perlu tahsin dulu sebelum ujian. Nah, nggak perlu tahsin itu kenapa? Karena kalian sudah ada mata kuliah hifdzul Quran. Tapi ada syaratnya, hifdzul Quran kalian nilai minimalnya harus B. Kalau nilai kalian di bawah B, ya otomatis kalian harus kalau nggak ngulang hifdzul Quran ya berarti ikut tahsin kalau mau ujian TBQ. Nah kalau misalnya nggak lulus gimana Bu? Nggak lulus sekali, maka ulang lagi di periode ujian TBQ berikutnya. Seperti itu. Kalian nah kalau misalnya nggak lulus, itu silahkan kalian boleh pilih ikut kuliah lagi hifdzul Quran atau boleh juga ikut tahsinnya. Tapi biasanya sama LPSI pasti direkomendasikan untuk ikut tahsin kalau kalian nggak lulus, gitu. Itu, ada pertanyaan lagi? Mau tanya, Bu. Oke silahkan Mbak Amaliah Triyuliatin. Itu kan tadi yang di semester 5 ada manajemen pendidikan sekolah sama manajemen pendidikan madrasah. Itu kita pilih salah satu kan, Bu? Berarti Betul, itu Mbak. ikut pilihan. Yang diwarnai itu pilih salah satu. Tak tampilin lagi ya.
Baik, Bu. Udah kelihatan ya? Mana tadi ya? Oh ini nih ya. Ini kan ya. Nah ini yang diwarnai pilih salah satu Mbak, bener. Gimana? Udah paham? Nggih, Bu, paham. Itu ada manajemen pendidikan sekolah sama Iya. manajemen pendidikan luar sekolah. Terus yang lainnya kan sudah milih itu kan, Bu, salah satu. Heeh. Terus yang ini baru milih yang itu, tambahan yang oleh prodi pembelajaran PAI, sekolah inklusi, sama pendidikan multikultural. Ini tuh atau ya Mbak ya. Jadi kalau nilainya IPK-nya Mbak Amalia itu 3 ke atas, itu boleh silahkan jadi setelah milih ini salah satu, terus kamu penuhin dulu kan. Jadi ini tetap dipenuhin dulu yang lainnya. Jadi kamu harus ambil nih bimbingan konseling, fikih dan lain sebagainya ini, baru kamu boleh milih salah satu tambahan ini lagi. Gitu Mbak Amalia. Jadi pada prinsipnya gini teman-teman, yang wajib itu paketnya dulu. Kalian harus gimana caranya dapat semua paket itu dulu. Baru nanti kalau misalnya ada sisa, kan berarti masih ada SKS sisa, baru kalian milih yang di sini. Jangan sampai sini diambil, tapi yang dipaket enggak. Gitu. Kecuali kalau yang ini tadi, yang orange tadi, kalian pilih salah satu untuk memenuhi paket tadi. Gitu Mbak Amalia. Siap, Bu. Terima Gitu kasih. ya. Jadi pada prinsipnya paket ini adalah wajib teman-teman. Jadi paket ini semuanya harus kalian dapatkan. Nah khusus semester 5 didapatkannya ini ada yang pilihan gitu loh. Nah nanti kalau misalnya ada SKS yang sisa, baru kalian cari tambahan-tambahan yang diperbolehkan gitu. Kemarin tuh ada kasus juga kebanyakan milih tambahan malah yang paketnya ini nggak diambil. Nah ini bahaya ya teman-teman, ini perlu diperhatikan juga ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Bu, maaf Oke Mbak Vika sebelumnya. Sarika, masih ingat kamu loh Iya. saya. Mau izin, Bu. Gimana? Mau izin bimbingan skripsi. Lah ya, oh izin kok di bimbingan skripsi kok di sini? Gimana? Iya, soalnya ada benturan sama ibu gitu. Sama aku? Oh, sama saya? Ini bimbingan skripsi sama bimbingan DPA. Oh maksudnya kamu Jadwalnya mau izin sama. live ini? Iya. Oh ya nggak Iya. apa-apa Mbak. Saya tuh kemarin tuh canda loh bilang saya yang nggak bisa ya bisa-bisain. Tapi kan nanti pasti saya recording gitu ya. Silahkan Mbak. Oh Boleh. iya ya. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih, Bu. Oke Mbak Vika. Ada lagi? Kalau nggak ada kita akhiri. Atau misalnya kalian boleh juga misalnya Bu saya punya masalah sama dosen ini. Nah nanti saya doa-doain. Atau ya apalah boleh cerita Bu, misalnya saya yang boleh bertanya, Bu. oke boleh lah. Oke Mas Tapi Fajrul, ini kamu udah lama tidak tapi muncul ini ya? kasusnya udah lawas, Bu. Oke gimana Mas? Kan dulu semester 2 kan sempat ada di KRS kan ada PLP 1 ya yang nggak jadi. Dulu kan permasalahannya itu di mendekati UTS atau UAS gitu. Disuruh melunasi yang PLP 1 tadi, magang 1 tadi, Bu. Nah, permasalahannya kan magangnya nggak jadi. Tapi beberapa mahasiswa sudah bayar dan dikonfirmasi sama prodi katanya uangnya akan masuk ke uang lebih. Nggak ada suaranya Mas. Bayar gitu, Bu. Tapi sampai sekarang saya nggak pernah lihat tuh di portal uang lebih. Tuh. Oke. Nah, pertanyaannya itu tuh apakah masih bisa dicairkan atau ya kami mahasiswa mengikhlaskan, Bu? Oke. Terima kasih Mas Fajrul pertanyaannya. Mungkin ini juga mewakili teman-teman ya yang belum sempat dapat jawaban dari prodi ya. Sebenarnya ini sudah pernah dijelaskan oleh Pak Yazida, oleh pimpinan lah ya, tapi saya kurang tahu menjelaskannya di mana, kalau tidak salah di audiensi. Nah, tapi memang tidak di-share secara luas gitu loh. Jadi sebenarnya ini masalah sudah lama selesai Mas Fajrul. Jadi kalian memang punya lebihan uang PLP 1, tapi itu uangnya nanti akan akumulasikan, maksudnya akan dipindahkan untuk membayar PLP 2. Jadi kan kalian PLP itu 2 kali. Nah, jadi di semester yang kemarin itu saya menerjunkan anak-anak yang ikut PLP 2. Nah, itu pasti biayanya sudah dipotong dari kelebihan di PLP 1 Mas Fajrul.
Jadi memang dia tidak akan bisa dicairkan dalam bentuk uang, tapi sudah pasti nanti pembayaran PLP 2 itu dikurangi dari lebihan di PLP 1. Entah itu lebihan, entah itu yang belum terlaksana, itu akan, secara otomatis mengurangi biaya ketika kamu nanti PLP 2. Nah, bedanya apa antara PLP 1 dan 2? Jadi kalau PLP 1 itu kayak observasi ke lingkungan sekolah, sementara PLP 2 itu kamu akan praktek mengajar di sekolah tersebut. Nah, apakah sudah dilaksanakan? Sudah. Kemarin saya juga menerjunkan, bahkan sekarang ini saya membimbing PLP 2, ini untuk 3 sekolah saya. Nah, sementara ada banyak dari PAI itu kemarin 300 orangan kalau nggak salah diterjunkan untuk PLP 2, Mas Fajrul. Nah, itu biaya yang kalian bayarkan sudah dikurangi dengan lebihan dari biaya di PLP 1. Nah, itu bisa nanti kalau kalian mau tahu rinciannya, bisa minta ke keuangan atau sebenarnya sudah ada tulisannya di situ. Kalau, bisa juga nanya ke Sekprodi. Jadi itu sudah dikurangi, Mas Fajrul, otomatis, khusus untuk mahasiswa PAI, gitu. Gitu, Mas Fajrul. Oh, berarti Bu, itu nggak diterapkan di dalam lebihan ya, Bu? Di portal itu? Berarti udah otomatis kepotong Iya. sendiri? Iya, Oh. betul. Jadi sudah otomatis nanti ketika kamu ngambil PLP 2 nih, saya kurang tahu tampilan portal mahasiswa kan ya. Nah, tapi otomatis di PLP 2 itu pasti kalau kamu suruh bayar, itu sebenarnya kalau didetailkan sudah ada pengurangan biaya dari PLP 1. Kalau, syukur-syukur kalau tercantum di situ ya, setahu saya tercantum. Tapi kalau kamu tidak lihat, kamu bahkan bisa minta, rinciannya ke keuangan, itu sudah dipindahkan ke situ, Mas Fajrul. Seperti itu. Oh, gitu ya, Bu. Ya udah, Bu. Ya, jadi Terima itu kasih, Bu. oke, Mas Fajrul. Jadi ini memang, karena mungkin memang kita nggak ada forum ketemu bareng ya, satu ini ya, satu kampus atau gimana ya, satu prodi gitu. Tapi sebenarnya itu sudah secara parsial dijelaskan juga ke teman-teman di setiap bimbingan, maksudnya sama dosen bimbingannya masing-masing. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang belum tahu berarti belum disampaikan. Seperti saya baru nyampaikan hari ini karena memang sebelumnya tidak ada pertanyaan seperti itu. Tapi kalian bisa nanti cross check ke pimpinan prodi ya kalau misalnya masih ragu, seperti itu keterangannya. Jadi kemarin itu sama Pak Yazida dan Pak Farid itu sudah langsung diproseskan ke keuangan, gimana caranya itu, sudah langsung nanti akan berpindah mengurangi biaya ketika kalian harus magang di PLP 2 gitu. Dan PLP 2-nya sudah terlaksana, maksudnya sudah ada yang terlaksana. Jadi sudah ada mahasiswa yang memang terjadi seperti itu, dipotong biaya PLP 2-nya gitu. Kalau misalnya dia tidak merasa, "Bu, saya tidak merasa dipotong meskipun saya ikut PLP 2," ya berarti kamu nggak lihat rinciannya aja. Nah, silahkan bisa minta rinciannya ke keuangan atau minta ke prodi, aslinya biayanya berapa, kemudian dikuranginya berapa. Gitu ya, Mas Fajrul dan teman-teman. Jadi mungkin kadang-kadang namanya mesin itu kan kita, tidak bisa nampilin semua ya, tapi, yang jelas dengan keterangan saya ini silahkan kalian bisa cross check dan bisa minta rincian, gitu ya. Gitu, oke? Silahkan, Iya, ada yang mau bertanya lagi? soalnya Bu, kalau masalah potongan nggak kerasa karena kan berbagai antara mahasiswa satu dengan lain tuh kadang SPP yang berbeda, Bu. Oh Makanya iya, betul kita nggak betul. kerasa. Heeh. Bener bener, Mas Makanya Fajrul. mhm, Iya, bisa jadi seperti itu ya, apalagi kalau misalnya beasiswa kita kadang nggak tahu sebenarnya, aslinya tuh kita bayar berapa, atau misalnya, ini kan sebenarnya memang namanya sistem dari lembaga pendidikan rata-rata memang subsidi silang. Jadi, kita ada mahasiswa yang beasiswa, itu akan dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa yang tidak beasiswa sebenarnya. Dengan kan ada yang biasanya bayar pangkalnya itu lebih besar dan lebih kecil. Sebenarnya fungsinya buat apa? Ini pelajaran ya, ini sistem manajemen di lingkungan pendidikan. Jadi itu namanya subsidi silang. Jadi, teman-teman yang kurang mampu itu sebenarnya kita bantu secara tidak langsung oleh teman-teman yang mampu. Jadi itu biayanya sebenarnya saling didistribusikan, Mas. Jadi, benar kata Mas Fajrul tadi bahwa bisa jadi kita nggak tahu pasti potongannya berapa, tapi insya Allah itu akan sejumlah dari, biaya PLP 1 yang tidak kalian dapatkan, gitu. Jadi, berapa kalian harus bayarnya di semester yang ada PLP 2-nya, pasti dikuranginya sejumlah biaya PLP 1 yang tidak kalian dapatkan tadi, gitu. Tapi totalnya sih memang beda-beda ya, tadi karena sistem subsidi silang. Nanti kalian akan pelajari itu ketika masuk manajemen mungkin ya, seperti itu, oke? Silahkan ini ada pertanyaan dari Mbak Lutfia Rahmah. "Ibu saya mau nanya, kalau SPP semester lalu masih ada kekurangan bayar, itu ngurusnya gimana ya, Bu?" Oke, jadi teman-teman ini juga yang perlu saya ingatkan berkali-kali ya.
pembayaran itu karena semua di UAD itu otomatis, sebenarnya gini, bukan masalah kejam dan tidak ya teman-teman, tapi suatu lembaga besar, itu kalau misalnya kalian manual ngurusnya, sama kayak misalnya TBK ini, harus satu-satu, itu kan sulit ya. Ini kan karena ada kondisi khusus, makanya TBK itu harus kayak di ACC satu-satu gitu. Nah, suatu lembaga besar itu pasti pakai, sistem. Jadi, pakai Excel yang itu secara otomatis, termasuk soal keuangan ini. Jadi kalian itu harus memperhatikan sekali waktu-waktu batas akhir di dalam keuangan, karena otomatis itu akan tersinkron dengan sistem portal kalian. Otomatis nutup lah, otomatis, nggak bisa akses ini, itulah, gitu. Jadi kalau misalnya pembayaran semester lalu masih ada kurang dan enggak, tergantung Mbak cara solusinya. Kalau kamu sudah ajukan dispensasi ya otomatis aman, ya kan? Nah, tapi kalau kamu belum ajukan dispensasi ya saya kurang tahu, itu biasanya nanti kamu jadi nggak bisa ambil KRS gitu. Nah tapi, kalau nggak salah biasanya itu kalau periode-periode mau KRS gini kan dibuka lagi kan, tanggal-tanggal untuk dispensasi keuangan. Nah itu saya sarankan kalian itu benar-benar mencermati itu. Dan kalau nggak salah dispensasi itu selalu tanggalnya itu ditampilkan di layar portal halaman pertama. Jadi kalian jangan meremehkan info-info seperti itu. Dan jangan mepet, karena kalau mepet kalian nggak dilayani keuangan itu wajar. Bukan nggak dilayani sebenarnya, tapi antriannya jadi nggak beraturan. Kalian bayangin, satu orang di keuangan yang mungkin, di teller gitu ya, menghadapi seribuan orang misalnya. Itu kan bayangin aja diri sendiri kayak gitu. Nah sebenarnya, kita harus memperhatikan teknis-teknis tadi untuk diri kita sendiri Mbak, Mas. Jadi kalau kita nggak mau, ketumpuk-tumpuk atau direspon telat, maka kita duluan aja. Nah kalau yang kondisi kayak Mbak Rahma tadi, Mbak siapa tadi, Mbak Rahma ya? Iya, Mbak Rufiah Rahmah tadi. Nah, silahkan kamu sudah dispensasi belum? Kalau misalnya belum, coba kamu cek portalnya kondisinya seperti apa. Kalau kamu ternyata harus menambahkan kekurangannya untuk bisa KRS-an, maka silahkan konsulkan ke keuangan, Mbak. Nah, ini juga ada mahasiswa yang banyak mahasiswa yang kalian salah nanya. Jadi soal keuangan gini kalian tanyanya ke saya. Sebenarnya dosen pembimbing itu nggak akan ngerti Mbak, kalau misalnya detail prosedur di keuangan itu seperti apa. Tapi yang jelas kalau kalian punya masalah keuangan, langsung ke keuangan, jangan deket-deket KRS-an, gitu ya. Kalau kalian ternyata butuh dispensasi, misalnya butuh tanda tangan saya, nah disitulah peran dosen pembimbing. Misalnya saya butuh rekomendasi beasiswa, saya akan bantu kalian. Tapi untuk menanyakan prosedurnya, silahkan bisa ke TU atau ke keuangan. Kalau dispensasi khusus Fakultas Agama Islam, setahu saya caranya gampang banget. Jadi di web FAI, itu di atas itu sudah ada menu untuk dispensasi kalau nggak salah. Nanti kalau kalian sudah kirim ke situ, untuk tanggal-tanggal yang disediakan ya, kalian bisa langsung konfirmasi ke nomor TU yang sudah ada di sosial media. Nah, nanti tinggal bilang aja, Bu, saya sudah kirimkan dispensasi pada tanggal sekian, ketika periode dispensasi yang dibuka ini, mohon ditindaklanjuti gitu. Itu pasti insya Allah akan direspon seperti itu, gitu ya. Ibu saya mau tanya perihal fast track, apakah ada ujiannya dan kalau ada apa aja ya? Oke, Mbak Syahrinur, mantap nih. Wah ini iklan saya yang kemarin berhasil. Jadi fast track itu nggak ada ujiannya Mbak untuk periode ini, karena ini angkatan pertama ya. Jadi makanya saya bilang kemarin sempat ya di siaran, how lucky you are kalau misalnya kamu tuh ambil fast track di tahun ini. Karena, namanya juga angkatan pertama, otomatis masih banyak slow-nya gitu. Jadi, eee oh ya, ujiannya itu cuma wawancara, kalau saya nggak pernah mengkategorikan wawancara sebagai ujian ya sebenarnya, karena itu komitmen, hanya terkait dengan komitmen Mbak Asharinur. Tapi kalau ujian terkait dengan kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab itu enggak. Jadi hanya berdasarkan IPK, kemudian, SKS yang sudah kamu ambil minimal 110 dan kemudian komitmen kamu untuk mengikuti fast track tadi. Karena, fast track itu kalau kamu gagal, resikonya bukan DO, tapi ya kamu ke reguler, nggak jadi fast lagi gitu. Gitu Mbak Ayu Pitaloka. Ada pertanyaan lagi? Saya, Bu. Oke silahkan Mas Waris Yadin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di semester 3 itu kan 20 SKS, Bu, paketnya. Jadi di atas 3 boleh, 3 boleh nambah jadi 24 SKS ya, Bu? Sesuai mata Boleh, ya. boleh ditambahkan. Dan apakah di mata kuliah semester 5 itu hanya mata kuliah tertentu saja atau seluruh mata kuliah yang tidak bisa diambil, Bu? Oke. Soalnya Jadi belum paham, Bu. gimana Mas? Belum paham.
Oke, Baru semester saya memasuki ulangi semester sekilas ya, mungkin Mas Waris baru gabung ya, iya, Bu. benar nggak? Nanti ditonton lagi ya video saya kalau udah saya share, tapi sekarang saya jelasin lagi, mungkin barangkali ada yang baru gabung. Jadi tadi pertanyaannya terkait semester 3 ya Mas Waris? Iya, Bu. Jadi ini kan SKS kamu nih, paket nih yang Iya. yang di dalam tabel ini. Nah, ini harus kamu ambil semua dulu kan, Mas. Tapi kalau kamu punya nilai IPK 3 atau di atas 3, jadi 3 boleh ya, itu kamu boleh nambah lagi. Totalnya sampai 24. Berarti kalau ini semua paket kamu ambil kan baru 20. Masih ada sisa 4 SKS kan? Nah, Iya, Bu. kamu boleh milih tambahan. Apa tambahan yang boleh dipilih? Cuma 3 ini, di antara 3 ini Mas Waris. Jadi entah fikih, SKI, dan teknologi pendidikan. Jadi selain ini nggak boleh. Gitu. Terutama apalagi kalau kamu sampai ngambil statistik, itu sangat tidak boleh. Kenapa 3 ini aja yang boleh? Nah, itu pertimbangan prodi ya. Ini pasti karena supaya kalian tidak menyabotase KRS, jumlah SKS yang harus diambil sama kakak tingkat nantinya gitu. Jadi kamu kalau mau nambah Mas Waris pilih aja SKS, fikih, SKI, teknologi pendidikan. Kalau misalnya fikih nih baru 2, berarti kan misal fikih sama SKI ini 2-2 misalnya SKS-nya. Berarti boleh fikih dan SKI gitu. Tapi setahu saya kalau teknologi pendidikan ini 4, karena sama saya ini. Nah, ini kalian berarti kalau udah ngambil teknologi pendidikan nggak boleh lagi ambil SKI atau fikih, karena ini udah langsung 4, udah langsung full SKS kalian. Oh iya, Bu, iya, Bu. Gitu ya. Nah, Oh, iya. kalau saran saya, mumpung semester kalian masih kecil, masih di awal, banyakkanlah SKS yang kalian ambil. Kenapa? Kalian belum ada beban yang lebih besar. Jadi misalnya kalau udah kakak tingkat kan tadi pilihannya tuh harus sambil KKN atau mungkin yang mau fast track harus sambil kuliah S2. Nah, kalau yang kalian masih semester anak-anak, masih muda belia, kalian masih fresh, masih semangat, habiskanlah ambil tambahan-tambahan yang kira-kira SKS-nya besar. Misalnya kayak teknologi pendidikan. Ini kalau nggak lulus sama saya, misal saya kasih B aja loh, itu udah bikin jeblok nilai kalian. Nah, berarti itu jangan sampai diambil di masa-masa kritis kalian. Tapi ambillah di masa-masa santai kalian, yaitu ketika kalian semester-semester awal. Gitu. Kalau kalian ambilnya di masa kritis, tiba-tiba kalian izin, tak kasih B, wes, itu kalian nggak mungkin cum laude gitu. Gitu ya. Jadi intinya ini harus tricky. Disinilah letak di mana perkuliahan akan membentuk kalian untuk menentukan prioritas. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Terima kasih dengan penjelasannya, Bu. Oke, Mas Waris. Ada lagi? Kalau tidak ada, mari kita cukupkan. Oke, nggak ada ya? Semoga nggak ada ya. Nanti kalau misalnya kalian pengen tahu lagi, silahkan nanti saya share kok ininya recordnya. Kemudian saya share juga nanti PPT-nya, gitu ya. Jadi semoga ini bisa mengakomodir pertanyaan-pertanyaan kalian dan jangan lupa sebelum memilih KRS, sebelum mengambil KRS, kalian yang terpenting adalah berdoa dan pastikan yang diambil adalah paketnya duluan di semester kalian. Jangan ambil yang di luar, jadi yang tambahan itu nanti dulu. Yang penting dapat dulu kelas untuk paket kalian dulu. Baru setelah itu kalian cari tambahannya, ya. Itu stepnya. Kemudian yang mau ambil skripsi dan lain sebagainya, pertimbangkanlah latar belakang kalian, kondisi kalian dan lain sebagainya. Apakah kalian orangnya mudah sakit, mudah stres, atau kalian ternyata multitasking, itu kembali ke diri masing-masing. Jangan cuma ikutan teman-temannya. Gitu ya. Tapi tentukan berdasarkan kemampuan diri kalian sendiri. Karena itu udah penentuan kalian nanti mau lulusnya jadi lama atau enggak, itu nanti di pilihan-pilihan kalian di semester akhir, gitu ya. Oke, saya cukupkan, semoga kalian sehat selalu ya, jaga kesehatan, jangan lupa dimanapun berada, dan siap-siap untuk nanti kita ketemu lagi di perkuliahan tanggal 20 September. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sama-sama, pamit.